Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Glacelia Putri Amelia dengan NIM P01200028 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sebuah teks deskripsi berisi tentang deskripsi seorang public figure dengan judul Daniel Jacob Radcliffe. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks deskripsi public figure tersebut. Dalam teks berjudul Daniel Jacob Radcliffe ini, saya sudah memberikan highlight di beberapa paragrafnya. Pada paragraf pertama, saya meng-highlightnya dengan warna kuning karena ini menunjukkan bahwa teks tersebut, paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur identifikasi yang berisi pengenalan dari tokoh yang dideskripsikan. Selanjutnya, pada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir, saya meng-highlightnya dengan menggunakan warna biru yang menandakan bahwa paragraf-paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks deskripsi, bagian deskripsi tokoh yang berisi tentang penjelasan atau deskripsi dari tokoh itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu terjemahan dari teks tersebut. Pada kalimat pertama, source teksnya berbunyi, Daniel Jacob Radcliffe is a successful English actor who has featured in many films. Famous among all of which is Harry Potter movie series. Yang diterjemahkan menjadi Daniel Jacob Radcliffe adalah seorang aktor sukses berkebangsaan Inggris yang telah tampil di berbagai film. Yang paling terkenal dari semua filmnya yaitu serial film Harry Potter. Dalam penerjemahan tersebut, saya menggunakan strategi penerjemahan established equivalent, pure borrowing, lalu amplifikasi, dan variasi. Strategi penerjemahan pure borrowing bisa dilihat dari kata Daniel Jacob Radcliffe dan Harry Potter yang dipertahankan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Lalu ada amplifikasi atau penambahan. Jadi saya menambahkan kata berkebangsaan sebelum kata Inggris untuk menambah keakuratan atau keterbacaan di dalam bahasa sasaran. Selanjutnya saya juga menambahkan variasi, yaitu penambahan imbuhannya untuk menjelaskan kepemilikan. Lalu kalimat kedua saya terjemahkan menjadi, saya percaya Anda telah mendengar tentang Harry Potter sebelumnya, baik sebagai serial buku atau serial film. Dalam terjemahan tersebut, saya menggunakan strategi established equivalent, amplifikasi, dan juga pure borrowing. Amplifikasinya, saya menambahkan kata tentang, dan pure borrowing-nya saya mempertahankan kata Harry Potter. Lalu pada kalimat ketiga, we can say it has been a trend for decades. Terjemahannya, kita bisa katakan itu telah menjadi tren selama beberapa dekade. Ini saya menggunakan established equivalent, menggunakan strategi established equivalent, karena kata dekade pun di dalam KBBI juga sudah ada yang artinya itu adalah 10 tahun terakhir. Lalu kalimat keempat, as complicated as the book is, converting it to a movie needs the help of skilled actors. Yang diterjemahkan, sama rumitnya seperti buku tersebut, mengubahnya menjadi sebuah film membutuhkan bantuan dari aktor terampil. Pada terjemahan ini saya menggunakan strategi established equivalent dan menggunakan variasi, yaitu penambahan imbuhannya untuk
rujuk ke kepemilikan. Lalu kalimat kelima, Daniel is the only one son of this beautiful couple, Alan George Radcliffe and Marcia Gresham. Saya terjemahkan menjadi Daniel merupakan anak satu-satunya dari pasangan Alan George Radcliffe dan Marcia Gresham. Di sini saya menggunakan teknik established equivalence, borrowing, yaitu kata Daniel, Alan George Radcliffe dan Marcia Gresham. Lalu ada variasi dengan menambahkan imbuhannya, dan reduction, yaitu saya mengulangi kata dari teks bahasa sumber. This beautiful couple tidak saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi keterbacaan dari bahasa sasaran itu sendiri. Lalu kalimat yang keenam, he was born in Fulham, London, 23rd July 1989. Lalu saya terjemahkan menjadi dia lahir di Fulham, London pada 23 Juni 1989. Ini saya menggunakan teknik established equivalence, borrowing dari kata London, dan ada transposition, yaitu dari kata pasif ke aktif yang di sini seharusnya dilahirkan, was born seharusnya dilahirkan menjadi diterjemahkan menjadi lahir saja. Lalu kalimat ke-7, his dad is an agent that deals with literature and his mom is a direction of movie cast. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran menjadi ayahnya merupakan seorang agen yang berhubungan dengan literatur dan ibunya merupakan seorang sutradara dari pemain film. Ini saya menggunakan teknik established equivalence, lalu saya menggunakan teknik natural borrowing, yaitu kata literatur di sini saya ubah menjadi seperti keterbacaannya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu literatur, dan saya juga menggunakan strategi variation, yaitu penambahan imbuhannya. Selanjutnya kalimat ke-8 yang diterjemahkan menjadi ayah Daniel berasal dari Irlandia Utara dan beragama Kristen Protestan. Ini saya menggunakan teknik established equivalence pastinya. Lalu saya juga ada naturalized borrowing, yaitu dari kata Ireland yang diterjemahkan menjadi Irlandia. Borrowing untuk nama Daniel, amplifikasi untuk kata beragama, dan ada linguistic compression, yaitu yang seharusnya is also of Protestant and Christian, saya terjemahkan menjadi beragama Kristen Protestan. Karena kata tersebut atau kalimat atau kata tersebut lebih berterima di dalam bahasa sasaran dibandingkan jika saya menerjemahkannya sama seperti teks bahasa sumber. Lalu kalimat 9 ada meanwhile Daniel's mom was given birth to by a Jewish family who emigrated from Lithuania, Germany, Poland, and finally to England. Yang saya terjemahkan, sedangkan ibu Daniel lahir dari keluarga Yahudi yang beremigrasi dari Lithuania, Jerman, Polandia, dan akhirnya ke Inggris. Di sini saya menggunakan teknik established equivalence, lalu peer borrowing untuk nama Daniel dan nama negara Lithuania, lalu ada naturalized borrowing untuk nama negara Jerman dan Polandia, lalu saya juga menambahkan variation atau variasinya, lalu saya juga menggunakan linguistic compression yang seharusnya was given birth to by a Jewish family, yang mungkin jika diartikan secara literal kurang berterima dalam bahasa sasaran, maka saya menggunakan linguistic compression
untuk mengurangi beberapa kata di bahasa sumber untuk diterjemahkan seberterima mungkin dalam bahasa sasaran yang menjadi lahir dari keluarga Yahudi. Lalu kalimat ke-10, he was given birth to in the beautiful nation of South Africa. Lalu saya terjemahkan jadi dia lahir di negara Afrika Selatan yang indah. Saya menggunakan teknik established equivalence, lalu teknik naturalized borrowing untuk kata negara Afrika, dan transposition dari was given birth menjadi kata aktif yaitu lahir. Dan saya ada juga menggunakan strategi reduction, yaitu pengurangan kata of dari South Africa. Lalu kalimat ke-11, his parents have always supported Daniel in his career. Orang tuanya selalu mendukung Daniel dalam karirnya. Saya menggunakan teknik strategi established equivalence, still borrowing untuk nama Daniel, dan variation-nya. Lalu kalimat ke-12, his nickname is Dan. Diterjemahkan menjadi nama panggilannya Dan. Saya menggunakan teknik established equivalence, still borrowing untuk kata Dan, untuk namanya, nama panggilannya. Lalu ada variation-nya, dan reduction is. Dan has dark brown hair and blue eyes. Dan memiliki rambut berwarna coklat tua dan mata berwarna biru. Saya menggunakan teknik established equivalence, still borrowing untuk namanya, dan amplification berwarna agar lebih berterima di dalam bahasa sasaran. Lalu untuk kalimat 11, his height is about 168 tinggi badannya sekitar 168 cm. Saya menggunakan teknik established equivalence dan variation-nya. Lalu kalimat 15, he is a loyal, shy, down-to-earth, and humorous person. Yang diterjemahkan menjadi dia seorang yang setia, pemalu, rendah hati, dan humoris. Ini sepenuhnya saya menggunakan teknik established equivalence karena kata-katanya, setiap kata-kata dalam bahasa sumber sudah ada dan sesuai dengan kaidah yang ada di bahasa sasaran. Lalu untuk kalimat ke-16, he is also intelligent and somewhat mysterious. Yang diterjemahkan menjadi dia juga pintar dan sedikit misterius. Ini juga saya sepenuhnya menggunakan teknik established equivalence karena tidak ada kata yang tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu untuk kalimat ke-17 yang diterjemahkan menjadi dia tidak membaca review yang orang tulis tentang film yang dia perankan. Kemungkinan untuk melindungi dirinya dari haters yang akan menulis komentar buruk dan juga tidak membiarkan pujian dari penggemarnya masuk ke kepalanya. Di sini saya menggunakan strategi established equivalence, lalu saya menggunakan strategi still borrowing untuk kata haters, lalu saya menggunakan teknik naturalized borrowing untuk kata review, dan variation untuk penambahannya. Lalu kalimat ke-18 yang diterjemahkan menjadi dia mengakui kinerja panggung lebih banyak tugasnya dan menantang daripada syuting film karena sebuah kesalahan yang dibuat tidak bisa diperbaiki di atas panggung dibandingkan jika itu perekaman film. Di sini saya menggunakan strategi established equivalence pastinya, yang saya menggunakan naturalized borrowing untuk kata shooting dan variation untuk penambahannya. Lalu saya juga ada modulasi yang di sini tertulis a movie being shoot dan itu saya ubah menjadi perekaman film. Lalu untuk kalimat ke-19 yang berbunyi ada interesting things that I
of note about Danielle is that in addition to acting, she also has a love for poetry and this motivated him to write under another name. Itu saya terjemahkan menjadi hal menarik lainnya yang patut diketahui tentang Daniel adalah selain acting, dia juga memiliki kecintaan pada puisi dan ini memotivasi dirinya untuk menulis dengan nama lain. Di sini saya menggunakan teknik established equivalent, peer borrowing untuk nama Daniel dan variation-nya. Lalu selanjutnya ada kalimat 20 yang diterjemahkan menjadi dia memiliki hubungan yang dekat dengan Gary Oldman dan dia juga mengatakan dia menjadi salah satu penggemar terbesarnya. Dia suka sepak bola, klub bola kesukaannya adalah Fulham. Nah, di sini dia menggunakan teknik established equivalent. Saya menggunakan teknik established equivalent, lalu teknik peer borrowing untuk nama Gary Oldman dan nama klub bola Fulham. Lalu saya ada amplifikasi kata dia yang amplifikasi kata dia di sini dalam kalimat ini. Dia juga mengatakan. Lalu ada variation-nya. Selanjutnya, kalimat ke-21. He recently featured in Now You See Me Too. Dan lalu saya terjemahkan menjadi dia baru saja tampil dalam film Now You See Me. Saya menggunakan strategi established equivalent, peer borrowing untuk judul filmnya, dan penambahan kata film untuk menjelaskan Now You See Me Too di dalam bahasa Arab. Lalu nomor 22 atau kalimat ke-22 yang diterjemahkan menjadi dia juga memiliki kecintaan pada permainan kriket dan pemain kesukaannya yang dia kagumi karena keahlian yang istimewa adalah Paul Collingwood. Saya menggunakan strategi established equivalent. Lalu ada amplifikasi dalam kata permainan, lalu ada reduction spatial, lalu ada peer borrowing untuk nama Paul Collingwood, dan ada variation penambahan imbuhannya. Selanjutnya kalimat ke-23 yang dalam teks bahasa sumber berbunyi, he has an allergy to nickel and he has a neurological disorder known as dyspraxia, yang diterjemahkan menjadi dia memiliki alergi terhadap nikel, salah satu jenis logam, dan dia memiliki kelainan saraf yang dikenal dengan dyspraxia. Di sini saya menggunakan teknik established equivalent disertai deskripsi untuk menjelaskan apa itu nikel agar pembaca lebih tahu dan lebih memahami. Lalu saya juga menggunakan teknik peer borrowing untuk nama kelainan saraf tersebut, dyspraxia. Yang terakhir, kalimat ke-24 yang berbunyi, this disorder makes it difficult for him to dress and to think like leaving his shoes at some point in his life. Di sini saya terjemahkan menjadi kelainan ini membuatnya sulit untuk berpakaian dan melakukan hal-hal seperti mengikat tali sepatunya pada beberapa titik dalam hidupnya. Di sini saya menggunakan strategi established equivalent beserta variation dengan penambahannya sebagai imbuhan. Itulah penjelasan saya tentang teks deskripsi public figure beserta terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan strategi yang saya gunakan untuk menerjemahkan teks tersebut. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.